Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi zurmatil jahli wal wahmi wa tuqina biha fi al 'ilm wal fahmi wa tuwaddihu lana biha wa mushkila innaka ta'lamu ma bana innaka antal 'allamul ghuyub. Subhanaka la وعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبركاته وبكم في دارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن مقاصد الشريعة هي الأهداف التي يرمي إليها الشارع الحكيم وهي المقصود بالتقاليد الشرعية. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس التي تواترت رسول الله تعالى على وجوب المحافظة عليها الدين والنفس والعقل والنسب والمال والعقل ومنها الجسور والخريج إلى آخره. ما جعل الله بالدين من حرج. Allah Ta'ala tidak jadikan agama ini sifatnya mengkekang, bahkan mengatur, mengarahkan, mencairkan. Karena agama apabila kita pahami dengan keras, maka dia akan menjadi keras dan pasti kita yang akan kalah. Itu kalau bahasa kita mau, kalau dipenatikkan banget loh, akan berat. Agama itu akan berat. Maka apa namanya, baik Al-Quran ataupun Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwasanya halakal mutanatti'un, artinya celakalah orang yang memakai agama ini dengan fanatik yang berat, maka akan berat. Jadi ujung-ujungannya apa namanya, sampai sholat juga gak beres. Kenapa? Artinya baca Fatihahnya saja mesti seperti Muhammad, kita nggak boleh TBA kaki nggak perlu di sana. Bener nggak kira-kira? Oh iya, kalau memang dipahami dengan keras, mesti begitu betul, nah repot kita. Maka ada yang menjadi imam kan segala kan gitu. Kalau kita pahami agama dengan keras, kan apa namanya, pesan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal kepada Abu Musa al-Asy'ari, yassirah wa la tu'assirah wa basyirah wa la tunfirah wa tatawa'an wa la takhtalifah. Artinya permudahlah urusannya, ya beresin katanya, dan danin berjalan. Yassirah wa la tu'assirah, itu yassirah ayat
apa yang ada yang udah kita dapat jalanin dan dandanin baru jalannya. Cuman di sininya kita yang berhenti kadang-kadang. Artinya apa? Ya bacaan kita, bacaan Fatihah kita dari awal kita sembahyang sampai sekarang gitu-gitu juga. Belum ada peningkatan. Artinya ada yang kita sembahyang kita udah 20 tahun, udah 30 tahun gitu. Masih begitu keji seperti mana sembahyang kita. Karena kita nggak dandanin. Baru jalan kita nggak dandanin. Ya mestilah ada majelis dandanin Fatihah kita, mesti ada. Itu mesti ada, biar namanya cakep semuanya begitu, namanya udah 50 semuanya udah rapi. Begitu dia usia udah 50 semuanya udah rapi bacaan itu namanya dandanin baru yassira wala tu'assira wa basyira wala tunfira. Kasih kabar gembira umat, jangan ditakut-takutin. Kata Nabi, kasih kabar gembira kepada umat, jangan ditakut-takutin. Oh itu neraka, oh itu bakalan digemblangin malaikat tuh ya. Kalau orang takut akhirnya merah orang. Akhirnya pada merah. Wa basyira wala tu'ana wala taqtalifah. Boleh saja berbeda, gitu kan? Boleh saja berbeda, saling legowo kalau kita mendapatkan satu perbedaan. Ya kalau zaman dulu perbedaan masih kecil, sekarang udah ruangan banyak media sosial, jadi semua orang bodoh pun bisa mengenal bagaimana itu berbeda. Perbedaannya sih kita taqwa, saling legowo lah, gitu. Saling legowo. Atau tawaan wala taqtalifah, jangan satu permasalahan diruncingkan, enggak usah besi kalau diruncingkan, lebih aja juga kalau kita rancipin kita yang takut sendiri. Kita yang takut sendiri. Karena perbedaan itu sangat tajam. Maka dikatakan ada ikhtilaful masyru' wa ikhtilaful al-mazmum. Ada perbedaan memang mesti berbeda. Berbeda, artinya tidak boleh tidak, kita harus berhadapan dengan perbedaan itu. Dan apabila ada yang mazmum di dalam segala hal kita beda, repot. Dalam segala hal kita berbeda dan kita teruncing. Apabila di luar boleh saja berbeda, begitu masuk masjid ya udah enggak. Hilangkan kita taklid bainal mukhtalifin, berupaya kita untuk mendekatkan jarak antara perbedaan itu, sehingga artinya apa wa mattabaqna katsir, apa yang persamaan atau yang bisa kita dukung bersama itu banyak, lebih banyak yang persamaan daripada perbedaan. Yang kita bina adalah yang persamaannya, yang muafaqah antara kita. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala lam yakhluq hadzal qawl 'abasan wa lam yatruku sudan, bal khalaqal insana li ibadatihi wa ja'a wahdah la syarika lahu wa sakhkhara lahu al-qawl li adain wa tashilin wa tahati hadhil muhimmah al-'azimah. Allah SWT menciptakan makhluk segala semuanya, artinya untuk sebuah hikmah dan tidak pernah main-main, untuk sebuah tugas mulia bagi manusia, dan melaksanakan satu ibadah tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan datang syariat dengan penuh kemudahan. Yassira wala tu'assira, mudah, menyegarkan. Segini banyaknya dia coba diri satu-satu, suruh sholat, suruh praktikan sholat, masih beda. Ada yang begini, ada yang pakai sedepak, Allahu Akbar, lu gede amat kong, gitu ya, biasa ada, masih ada perbedaan, nggak bisa apa iya orang apa-apa. Kenapa? Kenapa nih? Ketika kita mengajarin guru di depan sini Allahu Akbar, ke depannya dikit neng, ke depannya kadang-kadang lebih gitu kan, maka ya pasti itu pasti, maka bukan itu ya. Innamal umur bimaqasidiha, tentunya bukan semacam itu, tapi intinya adalah bagaimana kita niat, bagaimana niatnya. Inti daripada ajaran syariah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang disampaikan lebih dalam tempo 20 tahun, 21 tahun sampai 23 tahun adalah
Ja'a lil muhafazah, ja'a ala wujubil muhafazah, datang syariat ini demi menjaga hal-hal yang tidak boleh tiga dalam hidup itu. Di antaranya adalah al-muhafazah lagi untuk menjaga agama. Berpegang agama, menjaga agama ini lebih berat daripada kita jagain kambing atau jagain lain. Kenapa? Al-Khabid al-Din, yang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama dari alif sampai ya, dari A sampai Z, ini kan Khabid al-Jamal, seperti kita memegang bara mana kuat. Kita menjaga kan agama istiqomah 24 jam aja kita dalam satu hari kita butuh, berat saudara. Mau kagak mau ada melencengnya, mau tidak mau ada melenceng, keberatan kita. 24 jam saja kita berpegang kepada agama yang benar, ya bukan sekedar sholatnya, bukan sekedar apa, tapi prinsip-prinsip agama sebenarnya. Enggak boleh mata kagak boleh jelalatan, lidah enggak boleh sembarangan gitu. Itu yang rada berat. Ya kalau sholat mah, kalau puasa orang udah banyak banget ya, udah beres ya urusannya mah, gitu kan ya, puasa beres. Tapi jaga mata, jaga lidah, jaga langkah, wah itu yang berat. Kadang-kadang melenceng aja, inna nafsal amaratun bisu, bahwasanya jiwa kita ini kadang-kadang pengennya udah negatif aja. Gitu, larinya mau ke kiri aja. Kalau ban mobil sebelah depannya kempes, mau ke kiri aja kita pegangin, padahal setirnya mau jalan mengiri aja. Begitu, yang tua kayak yang muda kayak sama aja sih. Coba. Ya. Kalau kayak gitu kan udah tua. Nah, gitu. Artinya apa? Ya itulah untuk menjaga agama. Bagaimana kita ku anfusakum wa alaikum, maka itu menjaga kita jangan sampai dalam satu hari, dalam 24 jam, jangan sampai kecium dengan urusan-urusan neraka. Apalagi kecium, apalagi saya nyebur gitu kan, kecium aja nggak boleh. Ini yang namanya al-muhafazah al-din, menjaga keutuhan agama pada diri kita. Ku anfusakum wa alaikum nar, maka Allah Ta'ala katakan menjaga, jangan sampai satu aktivitas kamu bisa membawa kamu ke neraka. Ya emang enak, emang apa gitu. Ini muhafazah al-din, wujud muhafazah al-din. Kita punya kewajiban untuk menjaga agama pada diri kita, agama pada diri kita selama 24 jam. Iya kalau di rumah aja. Nah, kadang-kadang di rumah juga keleset, apalagi di jalanan. Kadang-kadang di tempat maulid saudara kita keleset, kita nggak jaga agama kita kan. Di tempat maulid, di tempat kebaikan, di dalam masjid masih kena juga. Dalam masjid masih kena juga. Dalam menjaga apa kita nggak istiqomah, kan bukan jaga agama, artinya bukan kita sholat, kita puasa, bukan apa kan, lidah kita asal mayukabu binari jahannam illa ala khasaid al-sinatin, kata Nabi kita SAW. Kebanyakan ini umat bakal dijorokin ke neraka bukan dia nggak sholat, bukan dia puasa, karena lidahnya nggak bisa ditahan. Karena nggak bisanya nggak bisa ditahan, main komen aja. Orang kelihatan salah sedikit, kita komen, berikan komentar. Ini yang menjadi berat. Maka kalau COVID ada zaman seperti kita megang bara rada berat 24 jam, kadang-kadang nggak selamat. Dalam 24 jam kadang-kadang kita nggak selamat, masih ada aja. Kalau gue benci amat, udah ngapain jadi ngomong begitu kan? Nggak bisa. Kemudian ala wujubil muhafazah ala nafsi, Oke, diri kita nggak sakitin, tapi kita sakitin orang lain, saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Sedangkan ini adalah makmur hidup kita mesti jaga. Karena habis itu berpusat seperti kita jaga diri kita jaga juga orang lain. Maka hal-hal yang membuat kecelakaan ruh di kita, nafsu kita dilarang. Walaupun kubiaidikum ila tahlukah, yang masih menurut naik motor malah gelap, bannya gundul, nggak pakai lampu, sering tengah-tengah, itu samanya bunuh diri. Nggak boleh, atau menguji gitu kan, menguji kekuatan
pengen tahu Allah Subhanahu Wa Taala selamatin gak di gua? Kalau lompat dari gunung kelapa ke bawah, ya meninggal. Jangan, kita tidak punya hak untuk menguji Allah. Allah nggak berhak kita menguji Allah. Allah Taala yang menguji kita. Dia mau gitu tuh. Nanti gue tes Allah Subhanahu Wa Taala, gue ajal gue sampai nggak di sini. Oh nggak boleh kita. Allah tunggu biaya itu. Makanya datang syariat agama aturan untuk jangan mengutak-atik masalah ruh, masalah apa nih usia, masalah ajal, masalah apa gitu. Intinya enggak. Karena itu adalah yang wajib dipelihara secara fardu ain. Yang pertama adalah agama itu dan yang ketiga al-mal, harta kita dijaga. Maka bagaimana pemasukannya, bagaimana pengeluaran, ini bakal ribet urusannya, bakal ribet. Maka ditanyanya nanti paling mengada min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kan ini jadi beratnya begitu. Dari mana seperak uang yang datang kepada kita dan kemana kita arahkannya, kita infakkannya. Banyak duit, bininya cuma satu, lah kan jadi diantaranya yang begitu kan, diantaranya yang menggagalkan ke orang seseorang, menggagalkan seorang masuk surga, amalnya bagus, itu yang baik, gara-garanya duitnya banyak, bininya cuma satu. Kenapa kan kata malaikat bininya cuma satu? Takut sama yang tua, lah kan jadi repot. Bukan takut kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bertertawaan aja supaya jangan tegangan. Ya, itu artinya kan semacam itu. Datang syariat Islam untuk menjaga apa namanya baik pemasukan ataupun pengeluaran, gitu kan? Atau apa namanya pengeluarannya, zakatnya apa dan lain sebagainya, infaknya, lain sebagainya, semuanya apa namanya ada aturannya dengan detail, ada aturannya dengan detail. Kemudian lihifzil aqli, datang agama untuk menjaga akal manusia. Maka Allah Ta'ala haramkan segala sesuatu yang membuat manusia kehilangan akal. Jangan sampai menyentuh sesuatu yang membuat kehilangan akal. Di antaranya demen sama janda, bisa akal bisa hilang. Lo banget demen, enggak demen bener-bener aja, jangan pakai kebanget. Jangan sampai kebangetan, akal kita bisa nggak bisa hilang. Mantap banget gitu, udah lupa anak lo, itu kan akal yang salah. Iya, gitu. Apalagi makanya diantaranya tujuan adalah lihifzil aqli itu ya, jangan sampai apa namanya minum-minuman keras yang akal bisa jadi hilang. Lalu begitu juga dengan nama janda, begitu juga dengan nama dunia, gitu kan. Gila sama burung, gitu kan. Apa makan kagak apa aja dijual buat beli burung, namanya gila itu kan. Dan akal yang perlu didandanin, yang perlu diabatin lah. Tapi kalau burung orang mengkaya-kaya, konvoy burungnya banyak banget. Dia pokoknya kalau ya semacam itu artinya hifzul aqli, datang syariat ini untuk menjaga akal jangan sampai kebablasan. Di antara juga demen namanya anda bisa kebablasan. Akal bisa kagak, bisa kagak, bukan main udah endong petong dia ada itu artinya hifzul aqli. Ini ya bisa jadi haram urusannya. Lihifzil aqli wa hifzin nasab, datang syariatillah untuk menjaga apa namanya keturunan, maka diaturlah dengan pernikahan, diaturlah dengan pernikahan. Maka apa nih ulhum li abaihim, walaupun kita nggak punya anak lalu kita ngangkat, kita nggak boleh anaknya itu disebabkan bapaknya kepada kita, begitu enggak, gitu kan, disebabkan kepada ulhum li abaihim, disebabkanlah kepada bapak mereka. Dan dalam urusan ini itulah semua inti daripada apa namanya. Dan yang terakhir adalah ala wujubi hifzi al-'ard, jangan sampai kita mentaan urusan kewibawaan orang lain dan lain sebagainya. Ya apa dia memang tukang jaring burung, lihat aja pakai bijinya juga, bijinya udah terinjak kebok begitu lah. Artinya kita menghina, menyindir orang dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Itulah inti agama, agar kita di dalam 5 hal ini pakam. Dalam 5 ini pertama urusan agama. Waliyakun mayakun, artinya apa terjadi di dalam dosa adalah manusiawi.
Tapi yang paling bagus adalah ketika dia terjadi dosa, dia bangkit lagi untuk taubat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bukannya seperti kata Ebin, mungkin Tuhan mulai bosan. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada bosannya. Iya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak ada bosannya. Kita setiap hari maksiat, setiap hari kita tobat. Mau udah maksiat lagi, mau tobat lagi, Allah Ta'ala nggak bakal bosan. Allah Ta'ala malah girang. Gitu kan. Kita berdosa kepleset kita tobat lagi. Setiap hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi girang, maka salah itu lagu itu. Mungkin Tuhan mulai bosan bersahabat dengan kita, jadi suruh tanyain rumput kan, urusannya kan gak beres itu kan. Iya, gila itu makanya. Semacam itu sudah tujuan syariat adalah tahqiq al-yusr al-ibadah, untuk mempermudah kita di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering saya sampaikan bahwasanya innallaha la yu'badu an jahlin. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau disembah dengan kebodohan. Mestilah kita tahu siapa yang kita sembah, jalannya untuk menyembahnya sudah finish, sudah diajarkan, dan itu mudah. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan delegasi-delegasi yang masuk Islam itu dengan 2-3 kali majelis saja. Datang 5 orang, Nabi kita ajari sembahyang begini, 2-3 kali ya sudah beres laksanakan. Enggak, sudah beres. Itu artinya 1 kali ngaji, 2 kali ngaji udah disuruh kembali ke daerahnya untuk mengamalkan agama. Maka dengan metode yang semacam ini kita akan lebih baik lagi ibadah. Kenapa? Kita udah laksanakan dan beresin, ngerapiin dari jalan, itu yang penting. Ini diantaranya adalah tujuan kita ngaji juga, beresin pemahaman Islam kita berjalan. Karena kalau ngaji khusus merada repot. Man lam yakun ya'lamu zafal yas'ali, man lam yajid mu'alliman falyarhali, wa ta'atun liman haraman yakulu mislul binahi fawqal mauti yuj'alu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa ilmu atam.